Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang cybercrime. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko, NIM saya 17143111043. Saya Ahmad Fauzi, NIM 17143111046. Saya Diantoro, NIM saya 17143111040. Saya Renaldi Galvanis, NIM saya 17143111041. Nama saya Xavier Virus Libon dengan NIM 17143111016. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik. Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Adapun contoh cybercrime diantaranya yaitu ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan. Secara umum, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, seseorang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan. Jenis cybercrime. Semakin hari semakin banyak cybercrime yang merugikan pengguna komputer atau internet. Ada beberapa jenis cybercrime yang perlu diwaspadai. Di antaranya sebagai berikut. 1. Peretasan. Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya peretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer, namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. 2. Hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang seringkali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Biasanya para hacker akan mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi dari tindakan tersebut. Meski begitu, hacker tidak selamanya berkonotasi buruk. Banyak sekali hacker yang diberi tugas pihak berwenang untuk melacak keberadaan buronan. 3. Carding. Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebutkan penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya para pelaku carding akan melakukan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Setelah itu, barang gratisan tersebut akan dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 4. Menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang. Biasanya aktivitas ini melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Adapun beberapa contoh konten ilegal diantaranya yaitu jual beli narkotika, penjualan senjata api, menyebarkan video porno, dan konten ilegal lainnya. Selanjutnya jenis cybercrime yang kelima adalah phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya yang dengan cara panggilan informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kertas sandi nama pengguna sebuah akun. Biasanya penjual dunia maya ini akan menyamar sebagai perusahaan yang sah dan dilakukan dengan spoofing email. Yang keenam adalah defacing. Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya jenis cybercrime satu ini menyasar website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintahan. Cara mencegah cybercrime: menjaga keamanan email. Email menjadi salah satu sasaran dari kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, keamanannya harus benar-benar dijaga. Adapun langkah-langkah mencegah agar akun email tidak mudah diretas adalah seperti berikut. Langkah pertama, lakukan pengecekan virus yang ada di komputer dan smartphone kamu secara rutin. Langkah 2, waspada dengan social engineering yang dilakukan melalui email. Langkah ketiga, selalu lakukan update OS dan aplikasi. Dan langkah terakhir, hindari menggunakan software atau aplikasi Kejahatan bajakan. cybercrime. Yang pertama, memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini malah terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun kloningan, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapatkan korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu.
Jadi jangan mudah percaya jika Anda dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. Fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer tersebut. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Jadi kesimpulannya adalah itu penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, jenis kejahatan. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Dengan mengetahui informasi di atas, semoga Anda bisa lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya ini tidak menimpa Anda sampai kapanpun juga. Sekian saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.